PUPPP saat hamil kayak begini, apakah kalian pernah ngalamin? Nah, kalau kalian pernah ngalaminnya ataupun istri kalian mengalaminya, boleh banget kalian tonton video ini sampai habis, karena ini aku bakalan kasih beberapa pertanyaan yang sering ditanyain ke aku di video aku sebelumnya 2 tahun yang lalu, dan aku bakalan up untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan bagi para bumil-bumil yang mengalami PUPPP seperti foto yang ada di sebelah sini. Welcome back to my channel. Thank you banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku. Dan bagi kamu yang masih baru banget di channel aku, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya ya. Di channel ini kamu bakalan dapat tips beauty dan juga pengalaman pribadi aku, terutama saat kena PUPPP saat hamil di tahun 2017. Nah, di sini aku bakalan bacain beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan sering masuk ke DM aku, terutama ibu-ibu yang udah panik banget, mami-mami yang panik, bunda-bunda yang panik banget saat gatal-gatal itu datang. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu, nah ada nih yang tanya di komen di video 2 tahun yang lalu. Mungkin kalau misalkan kalian mau nonton, itu bisa langsung klik di description box, itu ada. Tapi itu aku bikin settingannya dengan umurnya, jadi harus di atas 21 tahun baru kalian bisa nonton. Nah, kalau untuk video ini aku nggak bikin batasan umur, jadi aku lebih ke Q&A ataupun question and answer. Teman-teman yang di bawah 21 tahun itu bisa tahu informasi mengenai hamil karena PUPP ini. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak, PUPPP karena tungau atau bukan? Pengalaman dari aku, nah menurut aku ini bukan karena tungau, dan aku nggak tahu gejalanya itu gimana, penyebabnya itu apa juga, aku nggak tahu sama sekali. Kalau misalkan ini tungau, harusnya yang kena itu nggak cuma aku dong, harusnya pasangan aku juga kena, ataupun orang-orang yang pernah rebahan di kasur aku harusnya juga kena PUPP ini karena. Tapi ini kena saat hamil doang, di usia, kalau aku kemarin kenanya dimulai usia sekitar 16 minggu ataupun 19 minggu gitu deh, di kehamilan usia segitu. Adalah bahaya nggak buat janin? Nah, yang pertama itu setelah aku searching ya di artikel kedokteran gitu, PUPPP ini tidak membahayakan janin, tidak menular ke janin. Juga kalau misalkan PUPPP ini menular, yang orang pertama yang kena itu adalah pasangan kamu, ataupun ibu kamu, ataupun mertua kamu yang tinggal bareng kamu. Jadi orang-orang terdekat kita itu pasti kena duluan kan, kena duluan kan dari si alergi PUPPP ini. Pas di USG saat setiap kita kontrol, apalagi saat kena PUPP itu, ya si janin nggak ada alerginya gitu, sehat-sehat aja. Nah, terus lanjut, kira-kira berapa lama sembuhnya? Nah, kalau aku, karena aku sembuhnya itu sekitar 3-4 bulan, jadi sekitar kehamilan masuki usia 6 bulan itu baru mulai memudar. Fotonya ada di sini, itu mulai pelan-pelan, jadi pelan-pelan ya, bertahap. Jadi saat kena PUPPP disarankan kuku kita tuh jangan panjang, karena tuh kita pasti secara nggak langsung kita bakalan garuk-garuk. Nah, saat kita garuk itu dia akan nyebar, karena kuku ini kan kotor ya. Jadi saat kita garuk, kita kan pastinya nggak setiap garuk cuci tangan kan. Jadi setiap kita garuk itu kuman-kumannya nempel, dan jadi setiap garuk, misalkan setiap garuk kita pegang tubuh kita yang lain, nah disitulah dia akan muncul alergi yang baru gitu. Nah, seperti kemarin saat pertama kali aku kena itu di bagian dada. Jadi karena kurang informasi, aku pikir itu cuman ya biduran biasa, gatal-gatal karena biang keringat. Jadi aku pakailah bedak tabur. Nah, ternyata setelah pakai bedak tabur, kan harinya tuh makin banyak gitu di bagian. Nah, saat itu masih bagian dada doang. Nah, tapi semakin gatal, makin digaruk, makin ditaruh bedak tabur, sampailah menyebar ke seluruh badan. Nah, saat itu menyebarnya belum sampai ke area paha, masih area dada, lengan, terus leher, dan juga perut. Nah, terus nggak tahu kenapa, mungkin karena aku nggak tahan rasa gatalnya, karena memang setiap malam itu gatal ya. Ibu, mungkin mami-mami ataupun bunda-bunda yang sedang hamil dan kena PUPPP itu pasti ngerasain hal yang sama seperti aku rasain, yaitu gatal banget, nggak bisa tidur. Jadi setiap malam itu cuma garuk-garuk. Nah, jadi saat garuk-garuk itu pasti ada kepegang paha lah, kaki lah. Nah, keesokan harinya itu timbul lah di bagian paha. Jadi kenapa aku bilang sering banget yang DM aku bilang, ya sabar, kita memang harus sabar, terus nggak usah sering ngaca, karena setiap ngaca kita pasti kayak aduh gila, badan aku kayak gini banget, dan takut kayak
takut kayak pasangan kita jijik ataupun orang-orang yang di sekitar kita itu jijik dengan badan kita, ya itu yang aku alamin juga di saat itu. Terus kita nggak usah ngaca setiap hari, yang penting kita pakai bajunya agak longgar, nggak usah ketat. Terus kalau misalkan kita merasa pakai bra itu terlalu risih ataupun membuat gatal di area yang bagian bra ini, ya kalau misalkan cuma di rumah aja ya nggak usah pakai bra gitu ya, kecuali kalau memang ada tamu datang ya pakai branya begitu. Sebisa mungkin jangan terlalu berkeringat. Jadi kalau misalkan kita udah kayak habis kerjaan dapur udah selesai, ya kita harus cepat mandinya itu pakai sabun. Kalau aku kemarin pakai ganti sabun jadi sabun bayi, karena itu pH-nya lebih rendah dan tidak menimbulkan iritasi. Terus segera ganti baju kalau baju kita keringatan, karena dari keringatan itu bisa membuat makin gatal gitu. Pakailah baju yang longgar. Kalau misalnya nggak ada baju longgar ya udah pakai baju pasangan kita aja. Seperti itu ya. Banyak yang tanya, oh ya kemarin tuh ada yang salah beli, mungkin udah packingan yang baru. Jadi Noroid lotion ya, aku pakai yang lotion ya, bukan yang krim. Pakai krim yang lotion itu ukurannya cuma satu ukuran, yaitu 200 ml. Tahun 2017 itu harganya masih 145.000. Kalau sekarang aku nggak tahu berapa, mungkin ada kenaikan harga ya, karena itu memang agak pricey menurut aku. Dan aku pakainya 2 kali sehari setelah mandi aja sih. Jadi setelah mandi aku oles di bagian yang gatal aja. Sama please hindari pemakaian bedak tabur ya. Jadi semakin kita pakai bedak tabur, semakin nyebar ya. Dan PUPPP ini tidak menyebar di area wajah. Dia hanya mulai dari leher sampai dengan paha, sampai dengan bagian tubuh yang bawah. Terus kalau ada yang nanya, beli Noroid lotion di mana Mas? Sekarang mah gampang ya, ada online. Kalau dulu mah mesti beli di apotik. Jadi kalau misalkan cari aja di marketplace kayak di Shopee atau Tokopedia gitu, ada kok. Yang penting kalian jangan salah beli yang lotion ya, lotion ukuran 200 ml. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Apakah sesudah melahirkan akan hilang? Nah, kalau di aku sebelum melahirkan, jadi fasenya di usia kehamilan yang ke-6, masuk usia bulan ke-6 itu kan udah sembuh nih, udah aku pikir udah sembuh lah nih, udah oke. Tapi seminggu sebelum lahiran itu mulai lagi gatal-gatalnya, tapi dia gatalnya tuh di area perut dan juga tangan doang. Nah, kalau itu memang setelah melahirkan itu beneran plek hilang semua. Tapi kalau misalkan di masing-masing orang kan beda-beda ya. Kalau di masing-masing orang beda-beda. Kalau misalkan setelah melahirkan masih ada, ya udah kita harus ke dokter kulit ya. Karena kalau di aku setelah melahirkan itu memang udah nggak ada alergi sama sekali. Nah terus di sini ada juga yang komen, ternyata mereka kenanya itu nggak di anak pertama mereka, ada yang kena di di hamil yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi informasi aja, kalau misalnya kita saat hamil itu kena PUPPP, tidak menutup kemungkinan nanti pas kehamilan kedua, ketiga juga bisa kena lagi. Ya sekedar informasi aja, karena ini ada beberapa yang komen di video sebelumnya itu kenanya di kehamilan yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi harus standby gitu ya kalau misalkan mau hamil lagi. Terus ini kan ada yang tanya, setelah lahiran anaknya laki-laki atau perempuan? Nah, karena saat aku searching kemarin, orang-orang yang kena PUPPP ini ada yang karena beda golongan darah, jenis kelamin. Nah, kalau di aku memang jenis kelaminnya laki-laki. Biasanya yang kena PUPPP itu anaknya memang laki-laki atau golongan darahnya berbeda dengan si ibunya. Nah, kebetulan kalau anak aku ini golongan darahnya tuh sama kayak aku, cuma bedanya di jenis kelaminnya aja, cowok. Nah, oke, sekian dulu video dari aku mengenai PUPPP ini. Nah, pesan dari aku sih, tahan gatalnya, sabar, dan juga jangan banyak ngaca. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Karena saat aku kena PUPPP, ya itu yang aku lakuin. Aku nggak pernah ngaca, bahkan kaca aku itu sampai berdebu, nggak pernah aku bersihkan. Ya biarin aja, karena setiap kali aku ngaca tuh ya stres sendiri kan, karena gila. Ini apalagi kemarin tuh aku dari leher sampai ke paha lumayan penuh bintik-bintiknya, gatal-gatalnya, jadi aku nggak ngaca. Terus ya paling sabar sama potong kuku setiap hari. Jadi kita meminimalisir luka-luka yang ada di badan kita, karena kalau misalkan udah luka itu hilangnya susah ya kalau untuk bekasnya. Jadi kalau mau garuk pun ya garuklah pakai ini yang kayak yang nggak bikin kulit kita lecet. Itu aja sih yang mau disampaikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda, mami-mami yang lagi hamil dan kena PUPPP. Dan jangan lupa minum air yang banyak,
dan jaga kesehatan, enjoy aja. Anggap aja ini adalah bonus kita yang tak akan terulang lagi. Thank you for watching, bye.